Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Karisya, saya dari Prodi Program Studi Administrasi Pendidikan. Baiklah, kali ini kita akan eh, membahas komunikasi verbal dan nonverbal. Eh, apa itu komunikasi verbal dan apa itu komunikasi nonverbal? Seperti apa penggunaannya, seberapa penting makna keduanya. Makna yang lebih penting ketika harus dimanfaatkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Di sini coba kita lihat dulu komunikasi. Kita review ke belakang lagi tentang komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau message atau pesan antara seseorang yang kita sebut sebagai komunikator, sebagai sumber yang besar dan komunikan dengan orang yang dijadikan sebagai tujuan si penerima pesan. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal. Jadi kadang dua hal ini tidak parsial, tidak bisa sendiri-sendiri, tapi saling melengkapi. Dan apa fungsinya kegiatan nonverbal? Seperti gerakan tangan atau ketika tekanan suara kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Jadi ada verbal, ada nonverbal pada saat satuan kesatuan kejadian komunikasi. Jadi kita lakukan secara parsial, sendiri-sendiri. Meskipun kadang-kadang itu bisa dimanfaatkan. Dalam rangka apa kedua makna penggunaan bahasa ini dilakukan dalam rangka pencapaian satu versi makna yang sama? Sehingga komunikasi bisa dikatakan efektif. Jadi efektif sebuah komunikasi dikatakan dan ketika keseriusan sama persis disampaikan dan dengan yang diterima oleh si komunikator dan si komunikan. Baik, secara efektif apabila setiap orang yang terlibat dalam komunikasi dapat menyerap makna inti dari komunikasi itu, inti dari informasi atau message atau pesan tadi yang sama dengan yang disampaikan oleh komunikator terhadap si komunikan. Pada saat itulah komunikasi dikatakan efektif. Jadi sederhana sekali. Dan jika sebaliknya, maka komunikasi dianggap gagal atau terjadi mispersepsi, mismakna, sehingga yang ditangkap tidak sama. Sebagai seorang komunikator, guru, dan dosen adalah komunikator, maka dituntut kehandalan dia dalam memanfaatkan bahasa verbal dan nonverbal. Sehingga apa meaning yang ditangkap oleh siswa seharusnya sama persis. Sehingga apa meaning yang ditangkap oleh siswa seharusnya sama persis dengan apa yang ingin kita sampaikan, yang kita ingin sampaikan. Begitu jika kita berbicara dengan seseorang atau sekelompok orang atau dengan teman-teman, dengan orang tua, ketika terjadi mispersepsi, ketidaksamaan pada saat itulah dikatakan miscommunication atau gagalnya keefektifan komunikasi yang dijalankan. Kita lihat dari pengertian bahasa komunikasi verbal. Kata dasarnya verb artinya
Kata jadi komunikasi atau penyampaian pesan atau message atau informasi dengan menggunakan kata-kata melalui rangkaian kata-kata, rangkaian bahasa ke dalam satu pola yang memiliki arti atau makna tertulis maupun lisan. Ini verbal. Karena berupa kata-kata yang jelas, jadi informasi yang saya sampaikan ini, yang disampaikan dari awal tadi adalah verbal. Non-verbalnya, komunikasi non-verbal merupakan tindakan dan atribusi lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan oleh seseorang atau seorang komunikator atau sumber bahasa atau sumber informasi kepada seseorang atau kepada pihak lain dengan melakukan pertukaran makna untuk penyampaian umpan balik. Jadi, tindakan ada atribut, ada simbol yang mana berarti nada suara tekanan, suara sering berubah pandangan mata untuk meyakinkan Anda, mimik wajah ketika marah, ketika serius, penekanan memberikan bold pada setiap kalimat. Itu nonverbal. Gerakan tangan untuk memperkuat yang disampaikan. Body language. Senyuman ini, seperti senyuman. Senyuman ini adalah bahasa nonverbal yang mengindikasikan bahwa bahagia. Maka komunikasi itu adalah satu kesatuan utuh antara verbal dan nonverbal. Itu tidak bisa hanya memanfaatkan suara saja. Maka hati-hati ketika berbicara by phone, karena kadang-kadang kejujuran bisa terdeteksi. Tidak bisa kita deteksi real kondisi yang sebenarnya. Kita tidak bisa kenali. Hati-hati, banyak sekali kondisi mispersepsi yang terjadi ketika kita baca WA. Jadi informasi lewat bahasa tulis saja, tanpa melihat keseluruhan makna atribut yang dimanfaatkan, yang digunakan melalui bahasa nonverbal si komunikator. Maka dalam bahasa SMS, dalam bahasa WA, itu orang yang menyampaikan halus, kadang-kadang kita bisa terima kasar. Orang yang menyampaikan titik dan koma yang salah bisa membakar emosi. Padahal maksudnya belum tentu itu. Maka hati-hati memainkan emosi pada saat Anda membaca pesan tertulis saja tanpa melihat langsung atribut-atribut yang dimanfaatkan sebagai konteks bahasa nonverbal. Sekarang kita coba kenali. Kita kenali unsur-unsur penting dalam komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal berarti menggunakan bahasa bukan berupa kata-kata tertulis atau tulisan. Yang pertama, unsurnya adalah bahasa itu sendiri. Pada dasarnya bahasa merupakan satu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi informasi atau berbagi makna tentang satu hal. Lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa verbal, lisan, tulisan, atau sebagainya. Jadi, unsur pertama yang penting dalam bahasa verbal adalah bahasa. Unsur kedua adalah kata. Kata merupakan unit dari lambang
Unit berarti bagian terkecil dari lambang. Kalau lambangnya adalah kalimat, maka ini maknanya kecil. Makna kecilnya adalah kata. Dalam bahasa, kata adalah lambang yang melukiskan orang yang melukiskan benda, kejadian atau kata. Jadi kejadian seperti terbakar api begitu besar, maka dilambangkan kejadian itu dengan memanfaatkan lambang beberapa kata. Kita menyebutnya kebakaran. Jadi kita jadi tidak kita bilang lagi api besar, terjadi kebakaran, api besar. Kita tinggal sebut saja terjadi kebakaran. Selesai. Unsur kedua dan dua inilah unsur penting dari bahasa verbal. Bahasa kata, lisan tertulis maupun elektronik. Sekarang kita lihat bagaimana dengan nonverbal. Nonverbal tadi berupa kata-kata, berarti ini non yang kalau verbal tadi berupa kata-kata, berarti ini non yang bukan berupa kata-kata. Selagi bukan berupa kata-kata, maka dia masuk dalam kategori nonverbal. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Albert Mahrabian yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pembicaraan orang jadi dari struktur bahasa dari kata-kata yang keluar. Kepercayaan orang itu tidak lebih dari 7-10%. Nah, kalau Mahrabian itu menyatakan sekitar 7% kepercayaan orang dari bahasa atau kata yang keluar. Sementara dari bahasa kalau tadi dari pembicara secara utuh keluar dari mulutnya itu 7%. Kalau dari bahasanya yang dimanfaatkan yang dengan sedemikian rupa tertata indah itu baru 38%. Berarti 38 tambah 7 adalah 45%. Sisanya 55% di mana? 55% adalah kepercayaan orang atas komunikator ketika berbicara itu diambil dari vokal suara tinggi rendahnya nada berbicara. Daya tekan dari setiap intonasi yang keluar dan ekspresi muka, mimik muka, dan body language. 55% kalau kita satukan berarti itu adalah nonverbal. Simbolnya apa? Berarti orang jauh lebih percaya kepada bahasa nonverbal. Nonverbal kita dibandingkan tuturan kata-kata atau bahasa yang kita desain sedemikian rupa dalam bahasa verbal. Tapi 55% tidak cukup. Makanya kedua hal ini dalam proses komunikasi menjadi satu kesatuan bukan parsial, sehingga verbal dilengkapi dengan nonverbal. Ketika memanfaatkan nonverbal, verbal menjadi pelengkap. Maka sempurnalah yang 100% tadi. Itu maksudnya bagaimana dengan kategori sekarang? Kita coba analisis kategori komunikasi nonverbal. Kategorinya adalah 1. Pribadi. Artinya para individu, contohnya adalah kebiasaan seseorang ketika mengedipkan mata. Mengedipkan sebelah mata ketika merasa gugup, atau bahkan ketika memulai berbicara, atau memberikan kode mata ketika menyatakan suka. Pertama itu pribadi pada individu. Yang kedua, kategorinya adalah budaya. Budaya artinya adalah nonverbal dimanfaatkan untuk kebiasaan pada sekelompok masyarakat
atau orang di satu wilayah tertentu. Misalnya apa? Orang Jepang membungkukkan badan, hai. Ketika bertemu dengan orang lain, itu adalah bahasa nonverbal sebagai kategori budaya. Dan itu hanya berfungsi dan berlaku di wilayah tertentu sebagai bentuk kehormatan di Jepang. Mereka ketika bertemu dengan orang lain membungkukkan badan. Kalau di Indonesia apa? Atau di Sumbar apa? Atau di wilayah kita di Pulau Jawa punya nonverbal masing-masing dari sisi budaya. Yang ketiga, kita lihat kategorinya profesional. Profesional berarti kebiasaan yang dilakukan pada profesi tertentu. Misalnya kebiasaan seseorang yang bekerja di level atas di dalam hotel. Atau di level tertentu yang tinggi dan memiliki standar tinggi pula. Maka dimanapun dia berada, itu adalah sebuah penghormatan untuk menjadikan jati dirinya. Maka pakaiannya akan selalu mirip, tepat, meski casual, formal, tetap menunjukkan identik sebagai orang dengan level yang sama. Kemudian kategori dari kebenaran umum. Artinya apa lagi? Kebiasaan hampir seluruh manusia di dunia. Misalnya apa? Namanya juga kebenaran umum, berarti kebenaran yang memang dilakukan hampir seluruh manusia di muka bumi. Misalnya kebiasaan orang mengangguk sebagai tanda setuju. Menggelengkan tangan, tanda tidak setuju. Oke, nah segala macam. Ketika sedih air mata keluar, ketika bahagia mereka tertawa. Nah itu indikasi nonverbal dari sisi kategori kebenaran umum. Jadi kebenaran itu memang secara umum diakui oleh dunia, oleh manusia di pelosok bumi manapun. Yang terakhir, random. Random artinya memang acak, tidak mengubah pesan. Misalnya ketika seseorang berbicara, kemudian ia bersin, maka ini tidak mengubah pesan apapun. Jadi bersin pada saat itu tidak berfungsi sebagai nonverbal untuk mengganti pesan verbal, hanya sebagai tanda bahwa orang tersebut sedang flu atau sakit. Itu disebut random. Jadi jangan pada saat berbicara tiba-tiba batuk. Batuknya itu jangan dimaknai dulu. Lihat dulu persentasinya. Jangan-jangan memang batuknya akan sering keluar. Itu indikasi bahwa dia memang kurang sehat. Di sini nonverbal memiliki 5 fungsi. Sekurang-kurangnya fungsi yang disampaikan oleh Jalaluddin. Buku yang dikarang oleh Jalaluddin. Yang pertama, 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal. Yang pertama adalah repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Misalnya setelah mengatakan penolakan saya menggelengkan kepala. Yang kedua, substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya tanpa sepatah kata pun kita berkata, kita menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-anggukkan kepala. Yang ketiga, kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap verbal. Misalnya Anda memuji prestasi teman dengan mencibirkan bibir, seraya berkata, hebat, kau memang hebat. Yang keempat, komplemen, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya, air muka Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Yang kelima, aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Kita masih menganalisis lebih jauh komunikasi verbal dan nonverbal yang sering kita lakukan. Tapi kita nggak tahu maknanya, tangan yang selaku bergerak, kenapa
ketika kita berbicara tiba-tiba intonasinya berubah. Kenapa kita ketika kita berbicara keningnya berkerut, tatapan matanya, air mukanya berubah. Jadi language juga ikut serta. Jadi nggak ada orang yang berbicara itu seperti robot. Semua panca inderanya bergerak sesuai dengan aturan yang sudah memang pada tempatnya akan keluar begitu. Jadi nggak dibentuk-bentuk. Bagaimana dengan komunikasi verbal di perusahaan atau di organisasi? Dan jelas secara cepat kita coba lihat. Satu, memberikan information yang berkaitan dengan produk atau profil di berbagai media yang mungkin untuk dilihat oleh konsumen, seperti media sosial atau website produk. Itu komunikasi verbal, jelas kelihatan ataukah berupa iklan, berupa nama logo dan segala macam, dan itu juga di media cetak seperti brosur yang disebarkan berasa atau komunikasi verbal, dan perusahaan juga secara verbal dilakukan dengan pembicaraan melalui tangkap muka, melalui telepon untuk memberikan informasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh konsumen melalui rapat dan segala macam. Kemudian kita akan coba mendeteksi bahwa komunikasi nonverbal bagaimana di perusahaan. Komunikasi nonverbal ini adalah metode komunikasi yang dilakukan perusahaan dengan mengikuti tidaknya perusahaan tapi lembaga organisasi manapun dengan mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau berupa event-event promosi yang merupakan bagian dari komunikasi secara nonverbal yang berkaitan dengan tindakan persuasif yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian komunikasi nonverbal juga dilakukan dengan interaksi tatap muka. Tatap muka dengan konsumen khalayak, dengan publik, dengan masyarakat itu bisa dilihat dari apa? Dari cara berpakaiannya yang rapi, sopan ketika bertemu dengan klien. Itu mengindikasikan penghormatan, mengindikasikan level kedudukan, mengindikasikan kesopanan dalam menerima orang lain. Penghormatan serta pemilihan tempat bertemu. Bertemunya di mana? Di pinggir jalan. Ya itulah makna identifikasi secara tidak langsung akan menganggap orang itu tidak penting. Atau memang Anda sepertinya tidak menghargai mereka. Nah, satu posisi di mana tempatnya yang kita pilih untuk bertemu itu menentukan level, menentukan kapabilitas, menentukan makna. Ada makna implisit di belakang. Nah, itu yang bahasa nonverbal. Maka hati-hati dalam memanfaatkan atau menggunakan bahasa nonverbal. Maka ini penting untuk dibahas karena tidak semua orang yang memahami bahasa nonverbal ternyata punya makna parsial yang bisa dipahami, yang bisa dideteksi, yang bisa diartikan oleh orang lain tanpa kita sadari. Sekarang, bagaimana dengan kondisi sebenarnya di lapangan apa yang Anda alami? Apakah Anda memahami kapan ketika Anda berbicara dengan lawan bicara, dengan teman, atau dengan saudara, dengan orang tua? Kapan nonverbal keluar dan kapan verbal Anda manfaatkan? Kapan pula kedua bahasa ini, verbal dan nonverbal, saling berinteraksi di antara keduanya? Saat satu komunikasi terjadi dan apakah fungsi yang 5 tadi berjalan? Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pembahasan komunikasi verbal dan nonverbal. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.